Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Science News. Hari ini kita akan membahas satu instruksi penting yang dikeluarkan oleh Gubernur Aceh, yaitu Instruksi Gubernur Aceh nomor 01 tahun 2025 tentang pelaksanaan syalat fardu berjamaah bagi aparatur negara dan masyarakat, serta pelaksanaan mengaji pada satuan pendidikan di Aceh. Ini bukan sekadar aturan administratif, tetapi bagian dari pelaksanaan syariat Islam di Aceh yang telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Untuk membahasnya lebih dalam, saya ditemani oleh Dr. Abdurrahman Yusuf. Selamat datang, Pak Doktor. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ini adalah instruksi yang sangat penting karena menyangkut nilai-nilai keislaman dalam kehidupan sehari-hari. Instruksi ini bukan hanya aturan administratif, tetapi juga memiliki dampak besar terhadap pembangunan karakter dan moral masyarakat Aceh. Oke, sebelum kita masuk ke isi instruksi, bisa dijelaskan dulu dasar hukum dan latar belakang dari kebijakan ini? Baik, mari kita bahas tentang latar belakang kebijakan dari Instruksi Gubernur Aceh nomor 1 tahun 2025 tentang pelaksanaan salat fardu berjamaah bagi aparatur negara dan masyarakat, serta pelaksanaan mengaji pada satuan pendidikan di Aceh. Kebijakan ini tidak muncul begitu saja, melainkan memiliki latar belakang yang kuat dari berbagai aspek, yaitu historis, yuridis, sosial, dan spiritual. Latar belakang historis. Aceh dikenal sebagai Serambi Mekah yang sejak zaman Kesultanan Aceh memiliki tradisi Islam yang kuat. Namun, pengaruh modernisasi menyebabkan berkurangnya praktik keislaman, seperti salat berjamaah dan mengaji. Jika tidak ada upaya serius, identitas religius Aceh dapat melemah. Oleh karena itu, pemerintah merasa perlu menghidupkan kembali budaya Islam dalam kehidupan masyarakat, agar nilai-nilai keislaman tetap terjaga di setiap aspek kehidupan. Dua, latar belakang yuridis atau hukum. Kebijakan ini didasarkan pada kewenangan khusus Aceh dalam menegakkan syariat Islam yang dijamin dalam berbagai regulasi, di antaranya Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 yang memberikan Aceh hak khusus untuk menjalankan syariat Islam. Kanun Nomor 5 Tahun 2000 dan Kanun Nomor 8 Tahun 2014 yang mengatur pokok-pokok syariat Islam di Aceh. Instruksi Gubernur Aceh nomor 7 tahun 2013 yang mewajibkan penghentian aktivitas saat waktu salat. Instruksi terbaru ini memperkuat implementasi aturan yang sudah ada dengan memperluas cakupannya tidak hanya pada aparatur negara, tetapi juga sektor swasta dan masyarakat umum. Tiga, latar belakang sosial, menurunnya kesadaran kolektif. Banyak pegawai dan masyarakat terlalu fokus pada pekerjaan, sehingga menunda atau bahkan meninggalkan salat berjamaah. Di sisi lain, generasi muda lebih banyak menghabiskan waktu dengan budaya digital dibandingkan mengaji dan memahami Al-Quran. Revitalisasi syariat Islam. Sebagai daerah yang berbasis syariat Islam, Aceh memiliki tanggung jawab besar untuk menjaga nilai-nilai Islam tetap hidup dalam kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, perlu adanya kebijakan yang mendorong kembali pelaksanaan salat berjamaah dan membaca Al-Quran di kalangan masyarakat. Empat, latar belakang spiritual salat berjamaah dan membaca Al-Quran bukan sekadar ibadah wajib, tetapi juga memiliki manfaat luas bagi individu maupun masyarakat. Dengan adanya kebijakan ini, salat berjamaah memperkuat persaudaraan dan meningkatkan kedisiplinan. Mengaji membantu membentuk generasi yang lebih berakhlak serta mencintai Al-Quran. Masyarakat yang rutin beribadah akan mendapatkan perlindungan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan demikian, instruksi ini bertujuan untuk membangun masyarakat Aceh yang lebih religius, disiplin, dan menjadikan Islam sebagai pedoman hidup dalam segala aspek kehidupan.
Baik, kita langsung masuk ke pembahasan utama. Instruksi gubernur ini menekankan pelaksanaan salat fardu berjamaah bagi aparatur negara dan masyarakat. Mari kita bahas satu persatu poinnya. Dimulai dari poin pertama. Poin A. Pada saat azan berkumandang, semua kegiatan wajib dihentikan sampai dengan selesainya pelaksanaan salat fardu berjamaah, kecuali kegiatan pelayanan darurat dan kemanusiaan, seperti pelayanan kesehatan dan lain-lain. Nah, ini adalah salah satu poin utama dalam instruksi ini, yang bertujuan untuk menjadikan salat sebagai prioritas dalam kehidupan sehari-hari. Dalam banyak kajian akademik tentang pengaruh ritual keagamaan terhadap disiplin sosial, ditemukan bahwa menjadikan salat berjamaah sebagai kebiasaan akan meningkatkan kedisiplinan individu dan kolektivitas sosial. Manfaatnya apa? 1. Aspek spiritual. Salat berjamaah bukan hanya kewajiban ibadah, tetapi juga memperkuat koneksi spiritual seseorang dengan Rabb-nya. Dalam Islam, salat tepat waktu adalah indikator keimanan yang kuat. 2. Aspek sosial. Dengan menghentikan aktivitas saat azan, ini menciptakan kesadaran kolektif bahwa kita semua memiliki tanggung jawab untuk menjalankan ibadah, tidak hanya secara individu, tetapi juga secara komunal. 3. Aspek kedisiplinan. Ketika masyarakat terbiasa menghentikan kegiatan dan mendahulukan ibadah, ini melatih manajemen waktu dan prioritas, yang secara tidak langsung meningkatkan produktivitas kerja dan moralitas sosial. Implikasinya, jika kebijakan ini diterapkan dengan baik, akan tercipta lingkungan kerja dan sosial yang lebih islami, di mana nilai-nilai agama tidak hanya menjadi teori, tetapi benar-benar dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari. Perusahaan dan instansi pemerintah juga akan mendapatkan manfaat, karena pegawai yang memiliki kesadaran ibadah yang kuat cenderung memiliki etos kerja yang lebih baik dan lebih bertanggung jawab. Wah, menarik sekali ya dokter. Artinya, kebijakan ini tidak hanya berdampak pada aspek ibadah, tetapi juga pada produktivitas dan kedisiplinan masyarakat secara luas. Sekarang kita masuk ke poin berikutnya. Poin B. Pelaksanaan salat fardu diharapkan dilakukan secara berjamaah di masjid, musalla, maunasah atau nama lain. Betul. Dan ini adalah bagian yang sangat penting dalam menegakkan budaya Islam dalam kehidupan sosial kita. Salat berjamaah bukan hanya soal melaksanakan ibadah bersama, tetapi memiliki nilai edukatif dan sosial yang sangat tinggi. Mengapa ini penting? 1. Membangun kebersamaan. Dalam Islam, berjamaah dianjurkan, karena di dalamnya terdapat nilai ukhuwah Islamiyah. Masyarakat yang terbiasa bertemu 5 kali sehari di masjid atau musyalla akan membangun hubungan sosial yang lebih erat. 2. Memperkuat kesadaran kolektif. Dengan adanya instruksi ini, masyarakat akan lebih terbiasa untuk menjadikan masjid sebagai pusat aktivitas keagamaan dan sosial. 3. Menghidupkan syariat Islam di ruang publik. Di banyak tempat, masjid dan musyala menjadi simbol hidupnya agama dalam masyarakat. Jika ini ditegakkan dengan baik, maka Aceh benar-benar bisa menjadi contoh bagaimana syariat Islam diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Manfaatnya apa? Masyarakat lebih harmonis dan memiliki ikatan sosial yang lebih kuat. Generasi muda terbiasa melihat orang tua mereka melaksanakan salat berjamaah, sehingga mereka termotivasi untuk ikut serta dan menjadikan ini sebagai kebiasaan seumur hidup. Secara psikologis, orang yang rajin ke masjid memiliki tingkat stres yang lebih rendah, karena adanya komunitas yang mendukung mereka secara spiritual dan sosial. Masya Allah, benar sekali. Kalau kita lihat dari sudut pandang sosial, ini bukan hanya tentang ibadah, tetapi juga tentang membangun komunitas yang kuat dan saling peduli. Nah, sekarang kita masuk ke poin berikutnya. Poin C. Semua kantor gedung pada instansi, lembaga pemerintah, badan usaha, dan tempat pelaksanaan event tertentu wajib menyediakan tempat salat berjamaah serta petugas dan fasilitasnya. Ini adalah langkah strategis dalam membangun lingkungan kerja yang islami. Banyak penelitian yang menunjukkan bahwa perusahaan atau instansi yang memfasilitasi ibadah pegawai memiliki tingkat kepuasan kerja dan loyalitas yang lebih tinggi. Manfaatnya? 1. Pegawai lebih produktif karena mereka diberikan ruang untuk memenuhi kewajiban spiritual mereka. 2. Lingkungan kerja lebih kondusif
karena adanya keseimbangan antara tuntutan pekerjaan dan kebutuhan ibadah. 3. Meningkatkan citra perusahaan atau instansi karena menunjukkan komitmen terhadap nilai-nilai Islam. Baik, mari kita lanjutkan ke poin selanjutnya, yaitu poin H yang berbunyi, bagi masyarakat non-muslim agar dapat menghormati dan menghargai instruksi ini. Dr. Abdurrahman, bisa Anda jelaskan apa maksud dari poin ini, serta bagaimana implikasinya bagi masyarakat Aceh secara keseluruhan? Tentu, poin ini sangat penting dalam konteks kehidupan sosial dan keberagaman di Aceh. Apa maksud dari poin ini? Maksud dari poin ini adalah agar masyarakat non-muslim yang tinggal dan bekerja di Aceh dapat memahami bahwa pelaksanaan syariat Islam adalah bagian dari identitas dan kewajiban masyarakat muslim di Aceh. Mereka tidak diwajibkan untuk menjalankan ibadah salat berjamaah, tetapi diharapkan dapat menghormati dan tidak melakukan aktivitas yang mengganggu pelaksanaannya. Apa manfaat dari penerapan poin ini? Menjaga harmoni dan toleransi antarumat beragama. Aceh memiliki sejarah panjang dalam kehidupan yang harmonis antara muslim dan non-muslim. Dengan sikap saling menghargai, kita bisa menjaga kedamaian dan saling pengertian dalam kehidupan bermasyarakat, menunjukkan bahwa penegakan syariat Islam tidak bertentangan dengan nilai-nilai toleransi. Aceh sebagai daerah dengan keistimewaan dalam penerapan syariat Islam tetap menjunjung tinggi prinsip keadilan dan penghormatan terhadap hak-hak non-muslim, membantu menciptakan lingkungan sosial yang lebih kondusif dan menghormati kearifan lokal. Dengan adanya pemahaman ini, masyarakat non-muslim dapat menyesuaikan aktivitasnya tanpa merasa terbebani. Bagaimana implementasinya di lapangan? Ketika azan berkumandang, masyarakat non-muslim diharapkan tidak melakukan aktivitas yang dapat mengganggu mereka yang melaksanakan salat. Misalnya, menurunkan volume musik di tempat usaha atau menyesuaikan jadwal kegiatan tertentu. Di instansi atau tempat usaha yang melibatkan karyawan muslim dan non-muslim, diperlukan koordinasi yang baik agar kegiatan tetap berjalan dengan harmonis tanpa mengganggu ibadah. Kesimpulannya, poin ini bukanlah bentuk pemaksaan terhadap masyarakat non-muslim, melainkan ajakan untuk saling menghormati dan hidup berdampingan dengan damai dalam bingkai keberagaman di Aceh. Demikian penjelasan untuk poin H ini. Baik, kita lanjutkan pembahasan ke poin I yang berbunyi, pimpinan instansi, lembaga pemerintah dan swasta wajib mensosialisasikan instruksi ini kepada jajarannya dan masyarakat. Dr. Abdurrahman, bisa Anda jelaskan apa makna dari poin ini, serta bagaimana manfaat dan implikasinya dalam pelaksanaan kebijakan ini? Tentu, poin ini menegaskan peran penting para pimpinan instansi, baik di lingkungan pemerintahan maupun swasta, dalam memastikan instruksi ini dipahami dan diterapkan dengan baik. Apa maksud dari poin ini? Maksudnya adalah agar instruksi ini tidak hanya menjadi kebijakan di atas kertas, tetapi benar-benar dipahami dan dilaksanakan di lingkungan kerja masing-masing. Setiap pimpinan bertanggung jawab untuk memberikan pemahaman kepada jajarannya dan masyarakat sekitar tentang pentingnya pelaksanaan salat berjamaah dan budaya membaca Al-Quran. Apa manfaat dari penerapan poin ini? Meningkatkan kesadaran dan kepatuhan terhadap kebijakan ini. Sosialisasi yang baik akan memastikan bahwa seluruh aparatur negara, pegawai swasta, dan masyarakat memahami maksud dan tujuan dari instruksi ini. Menciptakan lingkungan kerja yang lebih religius dan produktif. Dengan adanya budaya salat berjamaah dan membaca Al-Quran, suasana kerja menjadi lebih harmonis dan penuh keberkahan. Menghindari kesalahpahaman. Banyak kebijakan yang gagal diterapkan karena kurangnya pemahaman. Oleh karena itu, peran pimpinan dalam menjelaskan kebijakan ini sangatlah krusial. Bagaimana implementasinya di lapangan? Instansi pemerintah maupun swasta harus mengadakan sosialisasi secara berkala, baik dalam bentuk pengarahan langsung, surat edaran, maupun seminar keagamaan. Pimpinan harus menjadi contoh dalam pelaksanaan instruksi ini. Jika pimpinan aktif dalam salat berjamaah dan membaca Al-Quran, maka bawahannya akan lebih mudah mengikuti.
Dukungan dari berbagai pihak diperlukan agar instruksi ini berjalan optimal. Misalnya, dengan memasukkan kebijakan ini ke dalam program kerja instansi dan memberikan penghargaan bagi yang menjalankannya dengan baik. Kesimpulannya, poin ini menegaskan bahwa keberhasilan pelaksanaan instruksi ini sangat bergantung pada peran pimpinan instansi lembaga dalam menyosialisasikan, membimbing, dan memastikan bahwa aturan ini dijalankan dengan baik di lingkungan mereka. Demikian penjelasan untuk poin I ini. Baik, sekarang kita lanjutkan ke poin J, yang berbunyi, instansi lembaga vertikal yang berada di Aceh menghormati dan menghargai serta melaksanakan instruksi ini. Dr. Abdurrahman, bisa Anda jelaskan maksud dari poin ini, serta bagaimana manfaat dan implikasinya dalam pelaksanaan kebijakan ini? Poin ini menekankan bahwa seluruh instansi dan lembaga vertikal yang beroperasi di Aceh wajib menghormati, menghargai, dan melaksanakan instruksi ini. Apa maksud dari poin ini? Lembaga vertikal adalah instansi pemerintah pusat yang memiliki cabang atau perwakilan di Aceh, seperti kementerian, lembaga negara, dan BUMN. Meskipun berada di bawah pemerintah pusat karena mereka beroperasi di wilayah Aceh yang menerapkan syariat Islam, maka mereka harus mengikuti aturan yang berlaku di Aceh. Poin ini menjamin keseragaman dan sinergi dalam penerapan kebijakan, sehingga semua pihak, baik instansi daerah maupun pusat, turut serta dalam pelaksanaan instruksi ini. Apa manfaat dari penerapan poin ini? Menjaga keharmonisan dalam kehidupan sosial dan beragama. Ketika semua instansi di Aceh menghormati dan melaksanakan aturan ini, maka akan tercipta keselarasan dalam masyarakat. Menghindari dualisme aturan. Jika ada instansi vertikal yang tidak mengikuti kebijakan ini, bisa terjadi perbedaan perlakuan antara instansi daerah dan pusat yang dapat menimbulkan kebingungan di masyarakat. Memperkuat pelaksanaan syariat Islam di Aceh. Dengan diterapkannya instruksi ini di semua lembaga, baik daerah maupun pusat, maka implementasi syariat Islam akan semakin kuat dan konsisten. Bagaimana implementasinya di lapangan? Seluruh lembaga vertikal harus memahami dan menyesuaikan kebijakan internal mereka dengan aturan yang berlaku di Aceh. Para pimpinan instansi pusat di Aceh harus berkoordinasi dengan pemerintah daerah untuk memastikan bahwa instruksi ini berjalan dengan baik di lingkungan kerja mereka. Pegawai instansi vertikal yang bekerja di Aceh juga wajib mematuhi aturan ini sebagai bentuk penghormatan terhadap regulasi daerah. Kesimpulannya, poin ini menegaskan bahwa semua instansi vertikal yang berada di Aceh harus menghormati, menghargai, dan ikut serta dalam menjalankan kebijakan ini, sehingga tidak ada perbedaan dalam pelaksanaannya di seluruh wilayah Aceh. Demikian penjelasan untuk poin J ini. Baik, sekarang kita masuk ke poin K yang berbunyi, kepada seluruh instansi lembaga pemerintah daerah, vertikal, swasta, dan badan usaha serta masyarakat, untuk menghentikan aktivitasnya menjelang waktu pelaksanaan salat Jumat sampai dengan selesai pelaksanaannya, kecuali untuk pelayanan darurat kemanusiaan, pelayanan kesehatan, dan lain-lain. Dr. Abdurrahman, bisa Anda jelaskan maksud dari poin ini serta manfaat dan implikasinya bagi masyarakat? Baik, poin ini menegaskan kewajiban penghentian seluruh aktivitas menjelang dan selama pelaksanaan salat Jumat untuk memastikan bahwa seluruh kaum muslimin dapat menjalankan ibadah ini dengan khusyuk tanpa gangguan. Apa maksud dari poin ini? Salat Jumat merupakan kewajiban bagi setiap laki-laki muslim yang baligh dan tidak memiliki uzur syar'i. Dengan penghentian aktivitas, pekerja dan masyarakat tidak memiliki alasan untuk tidak melaksanakan salat Jumat karena alasan pekerjaan atau kesibukan lainnya. Aturan ini berlaku bagi seluruh instansi lembaga pemerintah, instansi vertikal, swasta, badan usaha, serta masyarakat umum. Apa manfaat dari penerapan kebijakan ini? Memastikan seluruh kaum muslimin dapat menunaikan ibadah salat Jumat tanpa gangguan. Menghidupkan budaya keislaman di masyarakat. Jika semua tempat usaha dan instansi menghentikan aktivitasnya, maka akan semakin banyak yang melaksanakan salat Jumat. Menciptakan lingkungan yang mendukung ibadah. Tidak ada suara mesin, transaksi jual-beli, atau kesibukan lain yang bisa mengganggu konsentrasi ibadah.
meningkatkan kesadaran akan pentingnya salat Jumat sebagai bagian dari kehidupan beragama. Bagaimana implementasinya di lapangan? Semua perkantoran, baik pemerintah maupun swasta, harus memastikan bahwa aktivitas kerja berhenti menjelang waktu salat Jumat. Toko, pasar, dan tempat usaha lainnya juga harus menghentikan kegiatan sementara. Namun, pelayanan darurat seperti rumah sakit, ambulans, dan layanan kemanusiaan tetap beroperasi sebagaimana mestinya untuk keperluan mendesak. Pengawasan akan dilakukan oleh pihak berwenang, seperti Satpol PP dan WH, untuk memastikan aturan ini dijalankan dengan baik. Kesimpulannya, poin ini bertujuan untuk memastikan bahwa semua laki-laki Muslim di Aceh memiliki kesempatan yang luas untuk menunaikan ibadah sholat Jumat tanpa terganggu oleh aktivitas pekerjaan atau bisnis. Demikian penjelasan untuk poin K ini. Baik para pendengar sekalian, kita sudah membahas tentang pelaksanaan salat fardu berjamaah bagi aparatur negara dan masyarakat pada segmen pertama. Sekarang kita masuk ke segmen kedua dari Instruksi Gubernur Aceh nomor 1 tahun 2025, yaitu tentang pelaksanaan mengaji pada satuan pendidikan. Seperti yang telah kita ketahui, pendidikan adalah fondasi utama dalam membangun generasi yang berkualitas. Oleh karena itu, instruksi ini memberikan arahan khusus terkait penguatan pendidikan keagamaan di satuan pendidikan. Nah, kita akan membahas satu persatu poin dalam instruksi ini. Dan tentu saja, kita akan menggali manfaat serta implikasi dari pelaksanaannya. Poin pertama, setiap jenjang satuan pendidikan formal wajib menyelenggarakan pengajian Al-Quran selama 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Nah, ini bagaimana penjelasannya Pak Dr. Abdurrahman? Benar sekali. Mengaji atau membaca Al-Quran adalah bagian penting dalam pendidikan Islam, terutama di Aceh yang menerapkan syariat Islam dalam kehidupan sehari-hari. Oleh sebab itu, dalam instruksi ini terdapat beberapa ketentuan yang wajib diterapkan di satuan pendidikan. Penjelasan poin pertama, artinya sebelum kegiatan belajar mengajar dimulai, setiap sekolah harus mengalokasikan waktu selama 15 menit untuk mengaji Al-Quran. Ini berlaku untuk semua tingkat pendidikan formal, baik sekolah dasar, menengah, maupun atas. Dengan adanya sesi ini, para siswa akan lebih terbiasa membaca dan memahami Al-Quran dalam kehidupan mereka sehari-hari. Manfaatnya adalah, pertama, membiasakan siswa untuk membaca Al-Quran setiap hari, sehingga meningkatkan keterampilan membaca dan pemahaman mereka. Kedua, menciptakan suasana sekolah yang lebih religius, dan mendukung perkembangan spiritual siswa. Dan ketiga, meningkatkan ketenangan dan konsentrasi sebelum memulai pelajaran akademik. Baik, sekarang kita lanjutkan pembahasan kita terhadap poin kedua dari Instruksi Gubernur Aceh nomor 1 tahun 2025 yang berbunyi, Satuan Pendidikan memfasilitasi ketersediaan Al-Quran. Nah, ini menarik sekali karena berbicara tentang peran pendidikan dalam memperkuat nilai-nilai Islam di lingkungan sekolah. Lalu, bagaimana sebenarnya urgensi dan implikasi dari kebijakan ini, Dr. Abdurrahman? Baik, mari kita jelaskan maksud dari poin ini. Dalam instruksi ini, sekolah juga diwajibkan untuk menyediakan Al-Quran bagi siswa. Hal ini penting agar semua siswa memiliki akses yang mudah untuk membaca dan mempelajari Al-Quran, terutama bagi mereka yang mungkin belum memiliki Al-Quran sendiri di rumah. Manfaatnya adalah memastikan semua siswa memiliki kesempatan yang sama dalam mengakses Al-Quran tanpa terkendala fasilitas. Mendorong sekolah untuk lebih aktif dalam mendukung program pendidikan keagamaan. Mengurangi kesenjangan dalam kemampuan membaca Al-Quran di antara siswa. Baik, mari kita lanjutkan pembahasan kita ke poin berikutnya, yaitu poin C dari Instruksi Gubernur Aceh nomor 1 tahun 2025 yang berbunyi, Satuan Pendidikan wajib memberikan kursus mengaji bagi murid yang belum mampu membaca Al-Quran. Nah, ini sangat penting, terutama dalam konteks pendidikan berbasis nilai-nilai Islam. Dr. Abdurrahman, bisa Anda jelaskan apa maksud dari poin ini?
Baik, sekarang akan kita jelaskan apa makna, manfaat, dan implikasi dari poin ini. Pertama, makna dari poin ini adalah bahwa setiap satuan pendidikan, baik sekolah dasar, menengah, hingga tingkat lebih tinggi, wajib memastikan bahwa semua murid yang belum bisa membaca Al-Quran diberikan kesempatan untuk belajar secara sistematis. Artinya, tidak boleh ada murid yang dibiarkan tanpa bimbingan dalam membaca Al-Quran. Kedua, manfaat dari kebijakan ini sangat besar. Mencegah kesenjangan dalam kemampuan membaca Al-Quran di kalangan siswa. Menjadikan sekolah sebagai pusat pembelajaran Al-Quran yang aktif, bukan sekadar lembaga akademik biasa. Membantu generasi muda memahami dan mengamalkan isi Al-Quran sejak dini. Meningkatkan kedisiplinan dan karakter religius siswa, karena belajar mengaji juga melatih kesabaran dan ketekunan. Ketiga, implikasi dari kebijakan ini adalah bahwa setiap satuan pendidikan harus mengalokasikan waktu khusus, tenaga pengajar yang kompeten, serta metode pengajaran yang sesuai untuk mengajarkan Al-Quran kepada siswa yang membutuhkannya. Selain itu, sekolah juga harus melakukan evaluasi berkala untuk memastikan perkembangan kemampuan membaca Al-Quran dari setiap siswa. Jadi, dengan adanya kebijakan ini, kita berharap tidak ada lagi generasi muda di Aceh yang tidak bisa membaca Al-Quran, sehingga nilai-nilai Islam dapat benar-benar diterapkan dalam kehidupan mereka. Demikian penjelasan untuk poin C ini. Baik, kita lanjutkan ke poin berikutnya, yaitu poin D dari Instruksi Gubernur Aceh, nomor 01 tahun 2025, yang berbunyi, Kepala Satuan Pendidikan bertanggung jawab untuk memantau, membimbing, dan mengevaluasi kemampuan murid dalam membaca Al-Quran. Nah, ini menunjukkan adanya peran penting dari Kepala Satuan Pendidikan dalam memastikan keberhasilan program ini. Dr. Abdurrahman, bisa Anda jelaskan lebih lanjut tentang maksud dari poin ini? Baik, sekarang akan kita jelaskan apa makna, manfaat, dan implikasi dari poin ini. Pertama, makna dari poin ini adalah bahwa Kepala Satuan Pendidikan bukan hanya sebagai administrator sekolah, tetapi juga sebagai pemimpin dalam pembinaan keagamaan di lingkungan sekolahnya. Artinya, Kepala sekolah memiliki tanggung jawab penuh untuk memastikan bahwa program belajar membaca Al-Quran berjalan secara efektif dan berkelanjutan. Kedua, manfaat dari kebijakan ini sangat besar, meningkatkan kualitas pembelajaran Al-Quran di sekolah karena ada pengawasan dan bimbingan yang jelas dari kepala sekolah. Mencegah ketimpangan dalam pembelajaran, sehingga semua siswa mendapatkan hak yang sama untuk belajar Al-Quran. Memastikan adanya sistem evaluasi yang berkelanjutan, sehingga perkembangan siswa dalam membaca Al-Quran bisa terpantau dengan baik. Menjadikan sekolah sebagai lingkungan yang lebih religius dan disiplin, karena ada tanggung jawab dari pemimpin sekolah dalam mengarahkan pendidikan berbasis nilai-nilai Islam. Ketiga, implikasi dari kebijakan ini adalah bahwa kepala sekolah harus aktif dalam melakukan pemantauan dan evaluasi, bukan hanya menyerahkan tugas ini kepada guru agama semata. Ini berarti kepala sekolah harus membentuk sistem monitoring yang jelas, seperti penjadwalan evaluasi kemampuan membaca Al-Quran secara berkala, memberikan pelatihan dan dukungan bagi tenaga pengajar, sehingga program ini dapat berjalan dengan baik, menyusun laporan perkembangan siswa, agar hasil dari pembelajaran ini bisa diukur secara objektif dan berkelanjutan. Jadi, dengan adanya tanggung jawab ini, kepala sekolah diharapkan menjadi penggerak utama dalam memastikan bahwa semua siswa dapat membaca Al-Quran dengan baik sebelum mereka menyelesaikan pendidikan mereka. Demikian penjelasan untuk poin D ini. Baik, kita lanjutkan ke poin berikutnya, yaitu poin E dari Instruksi Gubernur Aceh nomor 01 tahun 2025 yang berbunyi,
Satuan pendidikan bekerja sama dengan orang tua atau wali murid untuk berperan aktif dalam peningkatan kemampuan membaca Al-Quran. Nah, dari poin ini kita melihat adanya peran serta orang tua dalam mendukung pembelajaran Al-Quran di lingkungan sekolah. Dr. Abdurrahman, bisa Anda jelaskan lebih lanjut tentang maksud dari poin ini? Tentu, mari kita bahas makna, manfaat, dan implikasi dari poin ini. Pertama, makna dari poin ini adalah bahwa pendidikan membaca Al-Quran tidak hanya menjadi tanggung jawab sekolah, tetapi juga keluarga. Artinya, ada sinergi antara sekolah dan orang tua dalam membimbing anak-anak agar memiliki kemampuan membaca Al-Quran yang baik. Mengapa ini penting? Karena pembelajaran di sekolah terbatas oleh waktu dan jadwal, sehingga peran orang tua dalam mendampingi, mengarahkan, dan memotivasi anak di rumah sangat diperlukan. Kedua, manfaat dari kebijakan ini sangat besar, di antaranya mempercepat kemajuan anak dalam membaca Al-Quran, karena mereka mendapat bimbingan tidak hanya di sekolah tetapi juga di rumah. Menciptakan kebiasaan membaca Al-Quran di lingkungan keluarga, yang dapat meningkatkan spiritualitas dan ikatan emosional antara orang tua dan anak. Membantu sekolah dalam memantau perkembangan siswa, karena orang tua dapat memberikan laporan atau umpan balik terkait kemampuan membaca Al-Quran anak mereka. Menghindari ketergantungan penuh pada sekolah, karena pembelajaran yang efektif terjadi ketika ada dukungan dari lingkungan keluarga. Ketiga, implikasi dari kebijakan ini adalah bahwa sekolah harus membangun komunikasi yang baik dengan orang tua, misalnya melalui pertemuan rutin, laporan perkembangan siswa, atau program pembinaan keluarga berbasis Al-Quran. Menyediakan panduan dan pelatihan bagi orang tua, agar mereka bisa memberikan bimbingan yang tepat kepada anak-anak mereka. Melibatkan orang tua dalam program sekolah, seperti kelas mengaji bersama, kegiatan parenting Islami, atau lomba membaca Al-Quran yang melibatkan keluarga. Dengan adanya kerjasama antara sekolah dan orang tua, maka pembelajaran membaca Al-Quran tidak hanya terbatas di sekolah, tetapi juga menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari di rumah. Ini akan membentuk generasi yang cinta Al-Quran sejak dini dan memiliki pemahaman agama yang lebih kuat. Demikian penjelasan untuk poin E ini. Baik, kita telah membahas seluruh isi dari Instruksi Gubernur Aceh nomor 01 tahun 2025 dengan sangat mendalam. Kita telah memahami bagaimana pentingnya pelaksanaan salat berjamaah, program membaca Al-Quran di satuan pendidikan, serta bagaimana peran sekolah dan orang tua dalam membentuk generasi yang religius dan berakhlak mulia. Sebagai penutup, instruksi ini meminta semua pihak untuk melaksanakan kebijakan ini dengan penuh tanggung jawab sejak tanggal ditetapkan. Dr. Abdurrahman, bisa Anda jelaskan mengapa komitmen ini sangat penting dan bagaimana kita semua dapat menjalankan instruksi ini dengan sebaik-baiknya? Tentu ini adalah aspek yang sangat krusial. Instruksi ini bukan hanya sekadar peraturan administratif, tetapi juga sebuah ajakan untuk kita semua, agar berkontribusi dalam membangun masyarakat Aceh yang lebih religius, disiplin, dan berakhlak mulia. Mengapa ini penting? Karena instruksi ini bertujuan menghidupkan kembali nilai-nilai Islam dalam kehidupan masyarakat Aceh, baik di tempat kerja, sekolah, maupun lingkungan sosial. Karena pelaksanaan yang konsisten akan membentuk budaya Islami yang kuat dan berkelanjutan. Karena kepatuhan terhadap instruksi ini akan membawa keberkahan bagi individu, keluarga, dan masyarakat secara luas. Apa yang harus kita lakukan? Masing-masing dari kita, baik sebagai aparatur negara, pendidik, pengusaha, maupun masyarakat umum, harus mengambil peran aktif dalam pelaksanaan instruksi ini. Pimpinan instansi dan lembaga wajib mengawasi dan memastikan aturan ini dijalankan dengan baik. Setiap individu harus menjadikan salat berjamaah dan membaca Al-Quran sebagai bagian dari rutinitas harian, bukan hanya sebagai kewajiban formal. Dengan demikian, instruksi ini bukan hanya sekadar aturan, tetapi juga sebuah komitmen bersama untuk menjaga nilai-nilai Islam tetap tegak di bumi Aceh. Luar biasa, Dr. Abdurrahman. Jadi,
instruksi ini adalah langkah nyata untuk memperkuat jati diri masyarakat Aceh sebagai daerah yang menjunjung tinggi syariat Islam. Sebelum kita mengakhiri podcast ini, saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Dr. Abdurrahman Yusuf atas wawasan yang sangat bermanfaat. Juga, terima kasih kepada semua pendengar yang telah menyimak hingga akhir. Mari kita laksanakan instruksi ini dengan sepenuh hati, bukan sekadar sebagai kewajiban, tetapi sebagai bagian dari upaya kita dalam membangun generasi yang lebih baik. Jangan lupa untuk mendukung podcast ini dengan menekan tombol like, subscribe, dan share agar lebih banyak orang mendapatkan manfaat dari pembahasan ini. Saya Abizar Al-Fahri pamit undur diri. Sampai jumpa di episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.